Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam rumah tangga kita pasti menginginkan pasangan yang terbaik. Tapi itu tidak dialami oleh narasumber kita bernama Ibu Sita yang alhamdulillah saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ibu Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sita sudah datang ke Tawakal dan mau bercerita nanti apa yang dialami dari kehidupan rumah tangga Ibu Sita. Ibu Sita tetap yang kuat ya. Iya, sudah ya. Oke. Dan pemirsa, selain Ibu Sita sudah ada di studio juga Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat? Sehat alhamdulillah. Pak Ustadz sehat kan ya? Sehat. Ibu Sita sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa serta Pak Ustadz, nih kita langsung aja dengarkan cerita dari Ibu Sita. Ibu Sita ada masalah apa dengan kehidupan rumah tangga Ibu Sita? Masalah saya itu dari suami kedua. Dari suami kedua? Iya. Oke. Dari suami pertama saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Juga dia itu suka selingkuh. Di pernikahan pertama saya mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak? 1 putra, 1 putri. Oke. Nah, di hamil saya yang pertama, suami saya itu memang udah ada kelihatan ada gelagatnya bermain. Ya. Cuma saya nggak melihat secara langsung, jadi saya ya udahlah nggak. Cuma dengar-dengar aja gitu. Aja. Nah, di hamil yang kedua itu saya benar-benar melihat langsung. Melihat dia boncengin perempuan lain, terus sampai saya juga waktu itu kan ngelihat handphonenya ya Mas ya, sampai saya lihat itu, sampai saya catat nomornya dan saya telepon juga, dan emang mengakui sampai si saya datangin ke rumah mengakui. orang itu juga, sampai saya datangin, ya dia memang bilang ya si ini nih gitu, ceritalah dia sama saya. Akhirnya ya udah saya pulang, saya tanya, malah akhirnya saya yang disalahin. Apa kata suami? Iya, dia bilang itu fitnah lah. Dia bilang pokoknya untuk supaya dia membela diri, ya ujung-ujungnya KDRT. Saya dipukulin. Iya. Oke. Pak Ustadz, tadi juga sebelumnya kasus-kasus sebelumnya juga kurang lebih sama seperti ini Pak Ustadz. Tertangkap basah, tidak mengakui, justru malah melakukan kekerasan. Kan nggak ada salahnya ya Pak Ustadz ketika dia oke, saya mengakui. Itu apa yang dia lakukan itu salah, dia sudah berselingkuh. Tidak, tanpa harus pakai kekerasan kan Pak Ustadz? Ya, seperti itu. Betul. Ya Mas Farid, begini, ini memang saya kira memang kasusnya mungkin tidak hanya Bu Sita, para pemirsa. Ya. Mungkin ini adalah satu dari puluhan saudara kita yang di Bu Sita, di mana sang suami ini melakukan tindak kekerasan kepada istri. Apalagi ini persoalannya, mohon maaf, rasanya dengan perempuan lain lah, gitu. Saya berkali-kali menyampaikan jangan kita menuduh orang dulu sebelum ada bukti. Tadi ternyata Ibu Sita sudah melihat sang suaminya sudah boncengan dan sudah diklarifikasi, nyatanya si perempuannya mengiyakan. Kemudian ternyata suaminya marah-marah. Nah, ada akhlak. Jangan hanya kita bicara boleh dan nggak boleh. Kalau semua ngomongnya boleh, itu orang nggak punya adab. Orang kalau fakih, ini dalam fikih, ngerti fikih, tapi nggak ngerti adab, dia nanti ini jadi fasik, suka. Terus pokoknya mana boleh. Contohnya tadi, kan boleh laki-laki misalnya kawin lagi. Nggak ada urusannya dengan Anda. Tidak begitu. Contohnya lah, misalnya Rasulullah SAW. Beliau tuh istrinya banyak, tapi semuanya kan tahu. Nah ini misalnya ngumpet-ngumpet, ini kan bukan adab yang baik, ya kan? Kemudian diklarifikasi, mungkin kalau bahasanya bagus Ibu Sita benanya, kan nggak perlu marah-marah, ya kan? Kalau itu misalnya baik, benar. Memang diantara ciri orang itu melakukan keburukan atau maksiat, itu kalau dia malu dilihat orang, itu cirinya. Ini tadi ditanyain, marah-marah itu malu. Padahal beliau sudah punya bukti kan, si perempuannya sudah ditanyain, iya, gitu kan, ini enggak. Nah ini tanda-tanda orang melakukan kemaksiatan. Baik, terima kasih Pak Ustadz keterangannya gini. Ibu Sita, saya juga mau nanya ke Ibu Sita. Setelah dia marah-marah melakukan KDRT,
Ibu Sita memutuskan pisah sama suami ini yang pertama? Karena saya udah nggak kuat lagi Mas Farid. Saya udah nggak kuat lagi, akhirnya saya minta cerai. Saya sempat sendiri kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun? Anak-anak ikut siapa? Anak-anak ikut saya, karena saya lebih baik saya berpisah sama suami daripada sama anak saya. Akhirnya saya menikah lagi, saya pikir ya namanya orang baru kenal ya pasti baik. Baik banget ini. Jadi saya maulah menikah lagi dengan tujuan bisa menjadi imam buat saya, buat anak saya, melindungi saya. Tapi kenyataannya dia lebih buruk dari suami saya yang pertama, Mas Farid. Lebih buruk. Bisa ceritakan kenapa dia bisa lebih buruk? Kalau suami saya yang pertama itu dia cuma Selingkuh. KDRT, selingkuh. Kalau ini dia selain selingkuh dia juga mabuk-mabukan, judi juga. Iya, selain selingkuh juga. Dan yang parahnya lagi, dia nggak cari nafkah. Yang ada dia suka ngambilin uang saya. Dia nggak peduli sama anak dan istrinya, Mas Farid. Mas udah pulang? Loh, itu kan uang tabungan aku, Mas. Berisik. Gua butuh uang ini buat gua senang-senang. Kenapa? Nggak suka loh. Astaga, Mas. Mas pasti mau buat mabuk-mabukan lagi ya, Mas? Itu kan tabungan anak-anak sekolah, Mas. Istri nggak tahu diri. Istri nggak tahu diri. Ibu! Ya Allah, ya. Jangan kayak gitu sama ibu ya. Diam lo. Pemirsa, coba lihat nih. Kewajiban mencari nafkah itu suami, bukan istri. Ini ada seorang laki-laki yang dia sudah menikahi, mohon maaf nih, menikmatin secara lahir maupun batin, plus mengambil hartanya. Padahal kan begini, kalau kita merujuk pada Quran, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu mahar. Mahar. Berarti mahar itu miliknya perempuan. Laki-laki nggak boleh. Fa in tibna lakum, kalau perempuan istri itu ikhlas, seneng, baru boleh dimakan. Kalau seneng, lah ini mahar. Apalagi tadi sudah menikahin nggak mau memberi nafkah, malah ngambil duit untuk mabuk-mabukan. Alhamdulillah. Pemirsa, ini bukan orang yang beradab. Saya kira ini harus kita bantu. Di masyarakat kita manapun kalau ada orang begini, ayo kita bantu selesaikan. Kita nasihati. Jangan ada korban-korban berikutnya, Ibu Sita. Ibu, kalau suami itu nggak bekerja, Cuma serabutan aja Pak Ustadz. Kalau misalnya ada pekerjaan, dia kerja. Tapi kalau emang enggak, ya udah dia ngambil uang saya buat kayak gitu. kan tadi hukumnya yang wajib memberi nafkah itu adalah suami. Ini sebaliknya, sudah disiksa, KDRT, mabuk, terus ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini karena ceritanya baik. Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasul, saya ingin bersedekah. Saya punya uang. Saya ingin bersedekah kepada suami dan anak saya, karena suami dan anak saya ini miskin. Gitu. Nah, ini artinya apa, pemirsa? Bisa jadi seorang istri lebih mampu mencari nafkah daripada suami. Kan begitu. Nah, izin kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, ya sedekahlah kepada orang yang paling dekat. Dan itu lebih afdol. Posisinya kalau seorang istri memberikan sedekah kepada sedekah nih. Tapi kalau suami itu bukan sedekah ke istri. Itu kewajiban. Sedekah kan boleh, sunnah. Istri punya uang, suaminya minta, dikasih.
luar biasa mulianya. Wong dia nggak berhak, nggak layak seharusnya dia ngasih, tapi ini kemuliaan bagi Ibu Sita. Ibu Sita ini agar dia ngasih. Nah ini sebuah poin besar, tapi nyatanya oleh Allah masih diuji Ibu Sita ya. Ternyata suaminya masih kasar, masih galak. Bersabarlah. Ini pelajaran kita pemirsa. Kalau mungkin banyak masyarakat di luar sana, ibunya kerja, suaminya nganggur. Alangkah mulianya engkau wahai para istri. Iya. Padahal itu kewajiban para suami. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Gak boleh seperti itu tuh, gak boleh. Dan alangkah tidak bersyukurnya suami Betul. mendapati istri sudah bisa bekerja, tapi justru malah memanfaatkan ya Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sabar ya Bu Sita. Nanti diganti oleh Allah. Insya Allah. Sampai sekarang belum dapat pekerjaan tetap suami pada saat itu ya maksudnya? Iya, belum. Belum dapat ya. Oke, kemudian Ibu Sita pernah ngomong baik-baik nggak sih sama suami, nanya kenapa nggak mau bekerja lebih giat lagi, kenapa kok justru malah ngambil uang? Ada komunikasi lah di situ. Udah Iya. pernah ngomong. Saya udah ngomong, udah pernah ya ngomong secara baik-baik. Kalau selesai makan saya ajak ngomong kayak gitu. Tapi dia malah marah sama saya, Mas. Malah marah, pokoknya udah nggak karu-karuan sampai anak saya yang pertama dari suami saya yang pertama nggak sanggup mungkin ngelihat saya berantem terus gitu ya. Terus sekarang dia pergi, Mas. Pergi dia sekarang. Pergi, jadi saya di rumah tinggal sama Sama anak yang saya yang perempuan. perempuan sama suami saya itu aja. Sehari-hari suami yang baru ini ibadahnya gimana Bu? Iya, enggak. Jangankan mau ngimamin saya buat dirinya sendiri aja enggak. Keimanan suami ini Pak Ustadz nih nggak Ya. Ini sempurna. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini satu pelajaran lagi bagi kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini cara kita pengen mencari jodoh, pengen mencari pasangan hidup. Ini sebagai pelajaran, ternyata penting loh mencari kholfiyah. Kholfiyah itu basicnya apa, dasarnya apa, orang ini siapa sih, gitu. Karena kita mau jadikan imam, kita mau jadikan pemimpin kita, jangan sampai kita sembarangan. Ini pelajaran kita apa? Carilah orang kalau baik, ketemunya orang baik. Orang jahat, ketemunya orang jahat. Maksudnya apa? Nah, kita ini berusaha menjadi baik. Maka carilah orang yang baik juga. Gitu. Bertemanlah kepada orang-orang yang baik. Mencarilah pasangan orang yang baik. Maka kalau nanti kita pingin dapat jodoh atau mencari jodoh untuk anak-anak kita, ayo ditanya dulu dah. Kira-kira ini orang ini basicnya apa sih? Ya bahasa kasarnya kerjanya apa? Akhlaknya kayak apa? Kalau panduan dari Rasulullah SAW, fahfad bidatid-din, dari agama. Nah, Ibu kan menikah sama suami yang baru ini kan Ibu bawa anak 2 ya. Iya. Satu tadi cerita udah kabur karena dia nggak suka banget sama bapaknya seperti itu. Terus kemudian perlakuan dia sama anak Ibu dari yang suami sebelumnya adil nggak sih? Iya, Allah Mas, jangan kan sama anak tiri ya, anak dari suami saya yang pertama sama anak kandungnya aja sama aja kayak gitu. Sama anak kandungnya juga dia Iya, begitu? Enggak, pokoknya udah nggak peduli lagi. Jadi apalagi kalau dia kalah judi, Mas. Kalau dia kalah judi itu pulang-pulang marah. Yang ada apa-apa suka diberantakin sampai mukul. Dan yang paling inti dari yang paling nyakitin ini, Mas. Dia berbuat sama saya, Mas. Kenapa Bu? Kenapa? Dia memperkosa anak saya yang perempuan. Ibu Sita, Dia mukulin saya, Mas. Saya masih bisa tahan. Saya masih bisa berobat, Mas. Tapi kalau yang ini saya nggak bisa. Ibu sudah lapor polisi? Saya nggak berani, Kalau Mas. menurut saya Ibu harus lapor. Itu kejadian Tapi dia ngancam saya sama anak saya, Mas. Nggak usah takut Bu, ada banyak Kalau anak saya nanti perlindungan. kalau mau dimatiin bagaimana, Mas? Ada banyak LSM bisa melindungi Ibu, nanti coba kita bantu. Tapi gini Bu, saya kalau Ibu berkenan, kalau enggak apa-apa juga.
boleh tahu nggak ceritanya kok kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kan saya kerja, Mas. Jadi anak saya kalau pulang sekolah di rumah cuma beres-beres rumah. Saya nggak tahu, saya kerja pulang sore, kadang pulang malam. Kenapa saya pulang kok saya lihat anak saya di kamar nangis-nangis aja. Terus kan saya tanya, tadinya dia nggak ngaku. Terus saya paksa, terus kenapa? Akhirnya dia bilang. Terus pas saya tegur suami saya, dia malah lebih marah. Katanya kalau sampai ngadu, kalau sampai laporin. Di usia berapa anak ibu diperlakukan seperti itu? Kelas 1, Satu? itu SMA. Jadi sudah lama. Sudah lama atau masih baru-baru ini kejadiannya, Bu? Iya, belum begitu lama banget. Kalau menurut saya harus segera lapor polisi, Saya Bu. kira gini Bu, jadi kalau kita meniru hadis Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang didolimi. Kita ini menolong dia karena dia zalim. Kita tolong. Caranya apa? Bertanggung jawab. Ya. Kalau kita biarkan, bisa jadi dia akan melakukan kepada orang-orang lain. Dan itu lebih parah. Kemaksiatan itu harus kita cegah, kita stop. Mungkin anggaplah kita jadi korban, tapi kita harus menyetop agar orang ini berhenti berbuat maksiat. Kita nggak perlu takut, Bu. Kita masih punya Allah. Allah. Wala tayasu min rahillah. Tidak usah kita berputus asa berharap rahmatnya Allah. Ada ditolong oleh Allah. Setelah ibu tahu itu, ibu marah besar. Apa yang ibu lakukan lagi pada suami ibu? Saya memang nggak ngelaporin ke polisi, tapi dia saya usir, Mas Farid. Dia saya usir, tapi setelah dia pergi bukannya ketenangan lagi yang saya terima. Beberapa hari kemudian datang beberapa orang ke rumah saya. Saya pikir tamu biasa, nggak taunya kayak rentenir gitu. Dia nagih hutang, padahal kan saya nggak pernah berhutang. Sampai dia nagih maksa, Mas. Ternyata yang mengutang itu suami saya. Sampai akhirnya dia ngajak-ngajak ke rumah karena udah lama dia nggak bayar hutangnya. Dan motor satu-satunya punya saya buat kerja diambil, Mas. Iya. Sekarang saya mau kerja pakai apa? Kalau pakai ongkos udah repot, Mas.